Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tita Utami, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A tahun 2019, NIM 19201241032. Di sini, video yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Dr. Randa Siti Nurbaya M.Hum MSI. Ini berisi tentang teori konspirasi, teori ilmiah, dan hubungannya terhadap ketahanan nasional. Dan di sini saya akan menampilkan mind mapping yang berisi garis besar dari video yang akan saya buat. Sebelum kita membahas teori konspirasi, teori ilmiah, dan hubungannya terhadap ketahanan nasional, alangkah lebih baik kita mengetahui apa sih sebenarnya virus corona itu. Jadi, virus corona merupakan virus yang masih tergolong baru yang muncul di awal tahun 2020. Virus ini disinyalir berasal dari sebuah pasar seafood yang ada di Wuhan, Cina. Karena virus ini tergolong virus baru, maka belum ditemukan vaksin yang ampuh untuk menyembuhkan virus ini. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dikeluarkan negara-negara untuk melindungi masyarakatnya, karena virus ini sangat cepat penyebarannya dan tidak terlihat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori konspirasi. Virus corona juga tidak luput dari adanya teori-teori konspirasi yang mendukungnya. Seperti halnya teori konspirasi yang menyatakan bahwa virus corona merupakan buatan Amerika Serikat dan Israel. Hal tersebut diutarakan oleh Philip Geraldi yang merupakan mantan perwira intelijen militer dari CIA. Dia menyebutkan bahwasanya virus corona bukan merupakan proses alami, tapi melainkan produk laboratorium yang diprakarsai oleh Amerika dan Israel. Memang teori yang Philip ungkapkan sulit dipercaya, akan tetapi jika kita kembali pada masa lampau, sebetulnya Amerika Serikat dulu juga pernah melakukan hal serupa, yaitu pada bulan September tahun 2005, di mana Amerika Serikat dulu pernah secara diam-diam membuat sebuah virus komputer yang bernama Stuxnet. Lalu apa sih hubungannya dengan Israel? Jadi, para ilmuwan mengklaim bahwa Israel memiliki vaksin dari virus corona, yang vaksin itu digadang-gadang akan mulai didistribusikan pada 90 hari terakhir. Israel juga telah menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat untuk sama-sama memusnahkan Cina dan Iran, yang mana negara kedua tersebut adalah musuh dari Israel dan Amerika Serikat. Yang kedua, teori konspirasi dari Dr. Judy Mikovits. Siapa sih Dr. Judy Mikovits? Dr. Judy Mikovits adalah seorang ilmuwan yang bergelar PhD dari bidang biokimia dan biologi molekuler. Dr. Judy Mikovits dikenal dengan teori konspirasinya mengenai virus corona, yaitu beliau mengirimkan sebuah video berupa film dokumenter berjudul Pandemic dengan durasi 26 menit. Dalam teori konspirasinya, Dr. Mikovits menyatakan bahwasanya virus corona merupakan buatan perusahaan farmasi terbesar di dunia. Ia juga menyatakan bahwa Bill Gates dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah bekerja sama untuk membuat virus corona ini. Mikovits mengatakan bahwasannya Bill Gates dan WHO bekerja sama untuk membuat vaksin dari virus corona. Dia menyatakan bahwa dari vaksin buatan Bill Gates dan WHO akan diisi sebuah microchips buatan Bill Gates, yang nantinya microchip tersebut akan dipasangkan pada pasien penderita COVID-19, yang mana microchip tersebut akan ia gunakan sebagai mata-mata bagi para pasien COVID-19. Oke, sekarang kita akan masuk pada teori ilmiah.
teori ilmiah tentang virus corona itu sama halnya dengan teori yang diungkapkan oleh para tenaga medis, di mana berkaitan dengan kesehatan dan juga tentang biologi. Corona merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Mengapa demikian? Karena virus ini berbentuk layaknya mahkota. Menurut teori ilmiah, virus corona berasal dari hewan kepada manusia, yang mana ditularkan baik secara langsung maupun dari manusia yang memakan daging hewan tersebut. Berikut adalah 3 hewan yang diduga menularkan virus corona kepada manusia. Yang pertama adalah kelelawar. Melalui analisis filogenetik, diketahui bahwasannya kelelawar memiliki kode yang sama dengan virus yang ada sekarang, yaitu virus corona. Namun, penyebarannya belum diketahui melalui apa. Kemudian, yang kedua adalah terenggiling. Terenggiling paling mungkin menjadi inang dari perantara virus corona. Hal ini dikarenakan dari urutan strain yang dikumpulkan, terenggiling memiliki tingkat 99% kemiripan dengan virus corona. Sehingga diduga terenggilinglah yang menyebarkan virus corona kepada manusia. Dari berbagai teori-teori konspirasi dan juga teori ilmiah yang saya sampaikan, ada keuntungan dan kekurangan tersendiri. Dari teori konspirasi sendiri, keuntungannya adalah membuat kita menjadi lebih luas pemikirannya, lebih berwawasan luas, dan juga membuka forum-forum kita untuk berdiskusi dengan orang lain mengenai virus-virus corona dan teori-teorinya. Kemudian, negatifnya dari teori konspirasi adalah teori konspirasi membuat orang yang tidak bersalah menjadi tersalahkan, seperti halnya Bill Gates dan WHO. Mereka belum tentu salah, tetapi mereka sudah dituding melakukan kesalahan. Hal itu sangat merugikan karena nama-nama mereka menjadi tercemar dan terkesan buruk di mata dunia. Selanjutnya adalah keuntungan dari teori ilmiah adalah menjadikan kita sebagai pribadi yang selalu berhati-hati. Kita akan selalu berhati-hati dengan segala sesuatu, seperti halnya berhati-hati dengan hewan yang masih baru kita temui, kemudian selalu rajin bercuci tangan, menjaga kesehatan dan kebersihan untuk menghindari penyebaran virus corona. Tapi kekurangannya dari teori ilmiah adalah membuat kita menjadi tidak berpikir luas dan tidak berwawasan, karena kita hanya terpaku pada tim medis saja. Menurut saya sendiri, saya lebih percaya pada teori-teori ilmiah, dikarenakan teori-teori yang dijelaskan pada teori ilmiah lebih rasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan COVID-19 dengan ketahanan nasional Indonesia. Sebetulnya, masalah yang ditimbulkan dari adanya virus corona ini bukan merupakan masalah dunia saja, akan tetapi juga masalah bagi negara kita, Indonesia. Masalah-masalah dan juga dampak dari virus COVID-19 ini dapat kita tinjau dari model ketahanan nasional Indonesia. Di sini saya akan membahas 3 aspek model ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama adalah masalah politik. Adanya virus COVID-19 atau corona ini membuat pemerintah dengan cepat mengeluarkan kebijakan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Seperti halnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kemudian kebijakan social distancing, kebijakan larangan mudik dan juga kebijakan untuk physical distancing. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah guna melindungi warganya agar tidak terkena virus COVID-19. Akan tetapi, banyak juga warga yang menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut lamban dan tidak efektif.
Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mendukung dan juga menghargai kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena bahwasannya dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah telah mengkajinya dan tidak sembarangan mengeluarkan kebijakan. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah demi keselamatan kita bersama. Yang kedua adalah aspek sosial. Dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa social distancing, physical distancing, PSBB, larangan mudik, itu semua ditujukan untuk kepentingan kita. Kebijakan-kebijakan tersebut mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Kebijakan tersebut membuat kita tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa kepentingan yang darurat. Seperti halnya kita diliburkan sekolah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan juga tidak berkerumun di luar rumah. Sehingga diharapkan ketika virus corona ini berakhir, rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan gotong royong dari bangsa Indonesia tidak hilang. Dan kita bisa menjadi warga Indonesia yang seperti dahulu kembali. Walaupun berbagai kebijakan melarang kita untuk keluar rumah, tetapi jangan menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang individu. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah ekonomi. Di aspek ekonomi, sangat terlihat ketahanan negara kita sedang diuji. Dari kebijakan yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah, membuat banyak sekali sektor industri dan perekonomian terhenti. Warga yang biasa kerja di lapangan menjadi tidak bekerja lagi, bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya. Hal ini membuat mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, harusnya kita pandai-pandai memilah dan memilih informasi. Pemerintah memberikan kebijakan untuk tetap di rumah, tetapi pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan bagi mereka yang terdampak dari virus COVID-19 ini. Seperti halnya bantuan uang sebesar 600.000 bagi mereka yang terkena imbas COVID-19. Selain itu, mereka juga yang terkena COVID-19 mendapatkan bantuan-bantuan sosial dari berbagai organisasi kemanusiaan. Dari berbagai teori-teori konspirasi, teori ilmiah, hubungannya dengan ketahanan nasional, dapat kita simpulkan bahwasannya apapun teorinya, kita harus selalu berhati-hati. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan juga kesehatan tubuh kita, karena sebenarnya virus corona bisa menjangkiti siapa saja, tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang umur, tidak pandang ras, agama, atau apapun, pasti virus corona bisa menyerang siapa saja. Oleh karena itu, harus selalu berhati-hati, selalu cuci tangan bersih, menggunakan masker jika keluar rumah dan tidak berkerumun, supaya wabah virus corona ini bisa segera berakhir dan kita kembali pada kondisi normal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.